Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Laode Hanzal, asal sekolah SMK Negeri 1 Langoan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, calon guru penggerak angkatan 10. Perkenalkan juga Ibu Yeli Maya Manopo SPD sebagai fasilitator saya dan Ibu Grace MY SPD sebagai pengajar praktik. Pada video demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan membahas tentang penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Adapun segitiga restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi itu sendiri terdiri atas yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas merupakan tahapan penstabilan identitas berguna untuk mengubah dari identitas gagal menjadi orang yang sukses dengan proses refleksi. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jika kita ingin membuat murid menjadi reflektif, kita harus membangkitkan kesadaran dari dalam dirinya dengan kalimat-kalimat positif. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan, memahami alasan murid melakukan kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Untuk itu, murid diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi pada siswa SMK Negeri 1 Langoan dengan skenario kasus yang pertama, yaitu seorang siswa bernama Reini adalah siswa kelas 10 jurusan bisnis daring dan pemasaran, di mana saat kegiatan pembelajaran berlangsung, Reini terlihat tidak fokus karena terlihat hanya memainkan handphonenya. Setelah saya dekati, ternyata Reini sedang asik bermain game online. Berikut skenario-nya. Selamat pagi, Mer. Ya, selamat pagi. Silakan masuk. Rain, tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Ya Pak, saya tahu tadi di kelas saya bermain game pada saat Pak mengajar. Ya, betul sekali. Jadi Bapak panggil karena Reni tadi Bapak lihat bermain handphone di kelas. Dan menurut Reni, apa yang Reni lakukan tadi perbuatan yang baik atau tidak? Ya, saya tahu Pak, saya tidak baik. Ya, baik. Berarti Reni sudah tahu bahwa apa yang Reni lakukan adalah tidak baik. Dan Bapak harap Reni tidak mengulanginya. Ya Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya minta maaf Pak. Ya, tidak apa-apa. Karena kita sebagai manusia memang tidak luput dari kesalahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari akan kesalahan kita. Iya Pak. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa sampai tadi saat Bapak mengajar, Reni sibuk dengan handphonenya, bahkan Bapak lihat main game. Alasannya kenapa? Saya sebetulnya tidak berniat melakukan hal tersebut Pak. Cuman saya tadi agak merasa bosan, jadi saya mencoba mengikut dia. Oh gitu. Baik. Sekarang Bapak mengerti kenapa kamu bertindak demikian. Tapi sesuai dengan kesepakatan kelas, kita tidak boleh bermain handphone apalagi bermain game di saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke, sekarang apa lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Saya akan lebih fokus mengikuti pembelajaran. Baik. Dari perilaku kamu tadi, keyakinan kelas apa yang menurut Reni yang dilanggar?
Keyakinan kelas yang saya langgar yaitu fokus dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah kamu sudah menjalankan keyakinan kelas yang kita telah sepakati? Belum Pak, belum semua saya jalani. Baik, olehnya itu kita harus memperhatikan apa yang menjadi keyakinan kelas kita agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Apa rencana Reni kedepannya? Saya akan lebih fokus dan aktif lagi dalam pembelajaran dan tidak akan bermain game lagi saat kegiatan pembelajaran. Baik, Bapak harap kedepannya Reni dapat lebih baik lagi. Terima kasih ya. Iya Pak. Saya sangat senang karena saya melakukan kesalahan dan saya dibimbing oleh Bapak Lawari Hansel dan diberikan motivasi. Terima kasih. Berikut adalah kasus yang kedua dengan skenario. Ada seorang siswa bernama Rafael, di mana seharusnya sebelumnya dia datang terlambat ke sekolah, dan Rafael harus berurusan dengan guru piket dan guru BP untuk dilakukan pembinaan. Pada hari ini Rafael datang terlambat lagi, dan karena merasa khawatir akan diberi sanksi lagi, maka Rafael masuk ke sekolah tidak melewati pintu gerbang sekolah, namun Rafael lewat belakang sekolah dengan melompat pagar. Saya yang kebetulan melaksanakan piket mendapat informasi bahwa Rafael masuk ke sekolah dengan melompat pagar. Berikut skenario-nya. Ya, selamat siang. Masuk. Kamu tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Ya Pak, saya tahu tadi saya mau ke sekolah dan melompat pagar Pak. Ya, betul sekali. Jadi Bapak dapat informasi bahwa kamu datang ke sekolah dengan melompat pagar. Iya, saya tahu perbuatan saya tidak baik Pak. Iya, itu perbuatan yang tidak baik ya. Baik, berarti kamu sudah tahu bahwa yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tapi Bapak berharap kamu bisa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya Pak, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya minta maaf ya Pak. Ya, tidak apa-apa. Karena memang setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tapi yang terpenting adalah kita bisa menyadarinya dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya Pak. Kamu pasti punya alasan sehingga kamu melakukan hal tersebut. Bapak boleh tahu kenapa kamu sampai lompat pagar datang ke sekolah? Saya sebetulnya berminat melakukan hal tersebut Pak. Cuma saya tadi datang terlambat jadi saya takut Pak masuk lewat pintu depan. Oh gitu. Baik, sekarang Bapak mengerti kenapa kamu bertindak demikian. Tapi sesuai dengan kesepakatan kelas bahwa kamu tidak boleh datang ke sekolah dengan melewat pagar. Ya, jadi kalau datang terlambat bukan berarti kamu harus ikut belakang dan melompat pagar, ya. Karena kalau terlambat pasti ada konsekuensinya. Seperti yang sudah kita sepakati bersama. Sekarang apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Saya akan bangun lebih awal agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik. Dari perilaku kamu tadi, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Keyakinan kelas yang saya langgar yaitu disiplin waktu. Saya datang ke sekolah tidak tepat waktu Pak. Nah, apakah keyakinan kelas itu penting menurut kamu? Penting Pak. Baik. Jadi, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan bangun lebih awal agar tidak terlambat datang ke sekolah Pak. Baik. Jika kamu rajin bangun pagi dan datang ke sekolah tepat waktu, kira-kira akan jadi orang seperti apa kamu? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan mandiri Pak. Bagus. Bapak harap kedepannya kamu dapat lebih baik lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Rafael Apollo, kelas 11-6 di Cafe. Saya berterima kasih kepada Bapak Lawari Hansel karena saya sudah dibimbing dan diberi motivasi saat saya melakukan kesalahan dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual kali ini. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.